Assalamualaikum Sobat Islam. Terkejut semua orang melihat Gus Nur Samsun pergi meninggalkan lokasi hutan Wingit setelah kekalahan pertama dari dukun santet Ki Ageng Darto. GNS yang juga terkejut sebab gurunya Ki Darto lebih sakti dan luar biasa, juga murid-muridnya semua yang ternyata luar biasa dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Setelah membaca situasi, Gus Nur Samsun memutuskan untuk membuat strategi baru, yaitu strategi rencana yang keempat, sebab gurunya Ki Darto sangat luar biasa. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kekalahan Gus Nur Samsun dan tim Padepokan membuat GNS berpikir dan rencana membuat strategi baru. GNS yang akhirnya harus mengatur strategi rencana keempat yang mungkin bisa diterapkan untuk melumpuhkan gerombolan dukun gendeng Ki Darto Suro Bledek setelah rencana ketiga gagal dihadirkan untuk membawa pulang dua anak perempuan sekaligus menyadarkan sang dukun tersebut. Ini namanya perjuangan, keringat bercucuran hingga kaki terluka kena duri, rupanya untuk menguji hasil tirakat. Dan inilah pelajaran yang diberikan oleh Gus Nur Samsun secara praktek langsung di lapangan dan bukan hanya teori, menulis dan membaca. Mulai sekarang saya mengatakan akan terjadi dan menyelesaikan masalah ini dengan tuntas dan melakukan yang nyata-nyata. Tapi tetap harus mengatakan settingan supaya memuaskan para netizen yang suka nyinyir, dan tujuannya adalah bisa benar-benar konsentrasi penuh untuk umat, untuk masyarakat. Selipkan edukasi kebaikan sholat dan Al-Quran, ajaklah kembali ke sholat dan kembali ke Al-Quran, lanjut Gus Nur Samsun. Dan inilah rupanya sebab perginya GNS, yaitu Eyang yang menyelamatkan GNS waktu dulu saat disekap Betoro Karang, bahwa GNS harus pergi meninggalkan tim semua untuk mengatur strategi dan mencari kelemahan dari dukun gendeng Ki Ageng Darto Suro Bledek. Dan di sini juga GNS memberi kesempatan untuk membuktikan tim semua yang membantu Gus Nur Samsun, walau tetap GNS tidak akan pernah minta bantuan karena sudah capek mengemis-ngemis bantuan dan sekarang tidak akan mengemis lagi, seolah trauma ketika dulu mengemis-ngemis bantuan saat disekap Eyang Betoro Karang. Nyatanya tidak ada yang datang untuk membantu Gus Nur Samsun selain seorang yang namanya Sapulidi, kata Gus Nur Samsun. Dan hanya seorang utusanlah yang nanti akan rela untuk masyarakat, membantu Ibu Wakinah dan membawa pulang anak-anak dan suaminya dalam keadaan taubatan nasuha. Lalu turunkan beban itu supaya pundakmu tidak merasa berat, dan jika beban itu masih ada di punggungmu, jalanmu akan sempoyongan dan terpatah-patah sehingga berat langkah kaki dan tujuanmu. Lepaskan beban itu, taruh dan tinggalkan sesaat, dan berlarilah sekencang mungkin. Semangat, ingat Rasulullah berjuang tidak hanya 1-2 malam dan 1 kedipan mata, tapi beliau berjuang bertahun-tahun, tegas Gus Nur Samsun. Bit, anakmu Bit. Lepas ratu mati. Ya, go. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan.
Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.